Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kami lanjutkan diskusi kita terkait dengan Pilu Mbah Tupon di Jarah Mafia Tanah. Saya ke Pak Aprilia Supalianto. Pak April, ini kan soal penggelapan, penipuan, pemalsuan, itu kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Biasanya itu kan ada teman-temannya begitu. Nah, misalnya memang niat awal Pak Bibit itu baik, mulia, membantu Mbah Tupon. Tetapi tanpa disadari ketika muncul Triyono Siji, Triyono II gitu kan, dari situlah berubah. Dan karena tadi Mbak Kiki ini bicara kronologis, pihak pertamanya klien Anda, jangan-jangan klien Anda juga masuk dalam konspirasi tanda petik ya Pak ya, mafia tanah, meski niat awalnya itu baik. Komentar Anda Pak Aprilia. Jadi begini, dalam hukum pidana itu kan ada yang disebut niat ya, mens rea. Saya pastikan bahwa Pak Bibit sejak awal itu tidak ada niat jahat ya untuk melakukan satu tindakan atau perbuatan merugikan Mbah Tupon. Semata-mata itu untuk menolong dan membantu Mbah Tupon. Itu prinsip dulu. Kalau pertanyaannya apakah kemungkinan Pak Bibit bagian daripada itu ya. Nah, itulah sebabnya Mas. Karena kami juga ingin ini harus dibongkar nih persoalan ini. Kalau seandainya dugaan kita semua benar di sini ada mafia tanah. Siapa sih mafia tanah itu sebenarnya? Makanya dalam konsep saya begini persoalan ini. Pertama, yang nomor satu adalah seperti kata Prof. Nur Hasan ya. Ini kepentingan dan hak hukumnya Mbah Tupon itu harus nomor satu dulu. Ya, diutamakan dulu. Caranya bagaimana? Tanpa harus menghambat proses hukumnya. Ya, saya dari kemarin mendorong Mbok Yau segera ada tindakan yang cepat untuk satu, mengamankan objek itu. Ya, mengamankan objek itu. Dan ini kewenangan dan kewajiban daripada penyidik. Ya, sekarang penyelidik, nanti penyidik. Makanya saya berharap penyelidikan ini nggak usah lama-lama, segera naik sidik, sehingga penyidik bisa menggunakan kewenangan-kewenangan itu. Memblokir, menyita, dan seterusnya. Ya, tentu pihak bank sudah konsekuensinya, ya, ketika kemudian ternyata barang agunan ini bermasalah, kemudian ada akibat yang harus dipikul di situ. Tapi kan bukan berarti untuk merugikan bank yang bersangkutan. Tapi ini sebagai bagian daripada satu proses hukum. Ya, yang tentu saja pertama ini adalah kepentingannya korban, Mbah Tupon yang harus diutamakan gitu. Proses hukum biar aja berjalan, nggak ada masalah. Kan gitu. Nah, ini saya kira yang harus menjadi concern kita bersama. Kepentingan dan hak hukum Mbah Tupon itu harus nomor satu. Tetapi juga saya pribadi sama Pak Bibit ya, betul-betul pengen siapa sih sebenarnya di balik ini semuanya. Makanya pertanyaan saya dari kemarin waktu di mediasi, termasuk hari ini kepada beberapa perangkat desa, jangan-jangan saya bilang itu, nama yang tercantum dalam sertifikat itu tidak sendirian. Itu sifatnya bukan personality, jangan-jangan kelompok. Kenapa? Saya coba runtut begini Mas, maaf saya sampaikan ini. Coba baca di sertifikat itu, proses pengecekan itu pada bulan Januari atau Februari 2024. Berapa minggu kemudian itu dilakukan AJB. Berapa minggu kemudian masuk ke bank BPR Natasa. Ya. Berapa minggu kemudian beralih kepada NPM, apa PNM ya, kalau nggak salah ya. Ya. Nah, beberapa bulan kemudian tiba-tiba ada proses lelang, Mas. Bayangkan aja. Cepat ya? Logika saya nggak nyampe di sini itu. Makanya pikiran negatif saya adalah ini jangan-jangan ini sebuah persekongkolan jahat yang memang dari awal direncanakan, sudah siapkan begini, sudah ada yang nampung, nanti prosesnya begini sehingga tanah itu menjadi hilang. Nah, dugaan-dugaan semacam ini loh yang saya mendorong untuk ini. Pertama tadi, Mas, ayo segera dapatkan ini supaya kita bisa kolaborasi, kita bongkar semuanya gitu. Ya. Alhamdulillah dari tadi malam sampai hari ini, Mas, akhirnya kita mendapatkan satu petunjuk yang sangat kuat. Siapa sebenarnya di sini? Siapa ya? itu? Ya, mudah-mudahan nanti bisa segera disampaikan pada penyidik lah ini. Siapa Pak? Maksudnya mafianya yang Anda maksud? Iya. Mafianya orang... Mudah-mudahan... Ya, maksudnya ini oknum dari kantor tanah, dari kabupaten, kecamatan, kelurahan. Sementara bukan. Tetapi saya yakin ini bagian daripada kelompok itu. Ya. Kelompok itu ya, kelompok saya apa baca, Pak? Saya juga agak kaget juga saya. Loh, kok begini ya ceritanya gitu. Tapi ya, Anda bisa jamin Pak, Anda bisa jamin bahwa klien Anda Pak Bibit bukan bagian dari mafia ini? Insya Allah ya. Insya Allah tidak. Karena apa?
segala hal yang terkait dengan posisi dia ketika pertama kali dia membantu, ya, sampai kemudian dia menyerahkan pada Triyono, ketika kemudian itu ada direct langsung ada pertemuan dengan Pak Tupon itu, ya, ini sudah diklarifikasi semuanya di forum itu. Kalau Anda sudah tahu, Pak, kalau Anda sudah tahu mafianya siapa, kenapa nggak shortcut aja, Pak, langsung laporkan mafianya, jadi nggak usah nunggu proses lama, harus melibatin Pak Bibit juga sudah kita infos, Mas. Sudah kita informasikan. Sudah kita informasikan, kami informasi dengan cara kami supaya ini bisa menjadi pintu masuk bagi penyelidik untuk lebih tajam mengarah ke sana. Anda informasikan ke mana? Ke kepolisian? Oh iya dong. Oke, ya baik. Artinya data sudah ada di kepolisian. Mbak Kiki, respon Anda? Ya, kita tunggu pembuktiannya aja, Mas, gitu. Karena memang kami juga punya bukti ya, gitu, bahwa memang ada lagi. Jadi sebenarnya ada kasus yang memang terkait dengan kasus ini, gitu, dan kami melihat memang ada keterlibatan, gitu ya. Keterlibatan siapa, Mbak? Semua yang dilaporkan tadi, Mas, gitu. 5 Karena orang memang itu? dari pembelian pertama untuk pembeli pertama dari 298 meter persegi yang milik Mbah Tupon itu ternyata dari pembelinya ini sampai sekarang proses AJB-nya belum selesai, sudah dibayar lunas tapi sertifikatnya belum diterima oleh pembeli juga, gitu. Nah, ini kan ini kesempatan ya untuk memang membongkar ini sebenarnya siapa mafianya, gitu. Dan jadi dari versi Mbak Kiki sendiri, terlapor 1, 2, 3, 4, dan 5 itu merupakan orang-orang yang ada keterlibatannya masing-masing. Meski tadi Pak Aprilia menjamin ya bahwa kliennya bukan bagian dari mafia, begitu? Iya, sesuai dengan perannya masing-masing, mereka punya andil, gitu. Oke, ya ini kalau masing-masing sudah punya keyakinannya ya memang nggak bisa ketemu di warung angkring kita ya, tetap harus ke pengadilan. Sebentar, saya kembali ke Prof. Nur Hasan dulu. Prof, ini kan sebenarnya kalau terjadi kasus seperti ini yang paling untung selalu mafia. Apa yang bisa Anda sampaikan, Prof, kepada orang-orang seperti Mbah Tupon dan Mbah Tupon-Tupon yang lain agar tidak menjadi korban? Sementara tanah itu sebenarnya kan dikuasai, diduduki oleh Mbah Tupon. Banyak tanah yang tidak dikuasai itu ada mafianya bermain. Ini ada orangnya di situ, bahkan sekarang tidak bisa tidur nyenyak. Apa saran Anda, Prof? Ya, pertama, Mas, pertama bahwa orang atau kita ini gitu, sebagai pemilik tanah dengan berbagai macam variasi alas hak yang dimiliki, entah itu sudah bersertifikat atau itu masih berupa petuk, gire, dan lain sebagainya, intinya jangan dengan mudah memberikan atau menyerahkan alas-alas hak itu kepada siapapun, termasuk orang yang mungkin kita kenal gitu ya, kenal dengan baik gitu ya. Tapi karena kita juga tidak tahu kondisi perkembangan orang dalam berpikir. Gitu. Jadi itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, gitu, seperti tadi yang saya sitir pertama kali. Ya harus ada pembinaan yang terus-menerus terhadap teman-teman yang berkedudukan sebagai pejabat umum pembuat akte, baik notaris maupun PPAT, begitu ya. Karena yang tidak dipahami oleh publik, PPAT notaris itu harus menjamin kebenaran material. Jadi kalau ingin membuat akte, kebenaran material itu begini maksudnya. Siapa sih, apakah pembeli ini benar orang yang berhak? Yang kedua, yang penjual, apa benar yang menjual ini orang yang berhak, begitu loh. Jadi itu kebenaran material. Ya. Yang ketiga, ya mohon maaf gitu ya, teman-teman di kantor pertanahan yang berfungsi juga sebagai pengawasan itu juga harus menjamin bahwa data yang disampaikan oleh PPAT notaris, kalau ini adalah AJB ataupun apalah gitu, PPJB begitu. Apa BJB enggak mungkin gitu ya. Paling ya AJB. Itu benar-benar data yang ada dalam AJB itu benar-benar data yang mengandung
kebenaran material, bukan kebenaran formal. Baik. Nah, itu loh. Jadi itu kalau saya, ya pesan saya, karena ya tadi saya katakan tidak semua orang melek huruf dan melek hak, Betul. melek hak dan kewajibannya begitu. Iya, iya. Orang punya gitu. Seperti saya contohkan begini. Kita ke teledor menyerahkan gitu ya. Nggak usah sertifikat aslinya. Kita menyerahkan fotokopi sertifikat Betul. lengkap. Itu pun sudah bisa digunakan oleh jaringan-jaringan gitu ya, yang terorganisir, terstruktur untuk digunakan, nanti akan dibuat sertifikat Iya. ganda. Baik. Dan itu yang akan masuk ke pengadilan nanti. Iya. Baik. Jadi begitu saya kira Siap. dari saya. Baik, gitu. baik Prof. Menarik. Lebih baik ya masih mending masih belum melek huruf, belum melek hukum, asal nggak melek nurani ya Prof ya. Baik, saya akan berikan kesempatan singkat saja ya, 30 detik masing-masing Mbak Kiki dan Pak Aprilia. Next step, apakah Anda memilih untuk kemudian mencapai titik temu di luar pengadilan atau langkah selanjutnya seperti apa? Pak Aprilia dulu, langkah terdekat selanjutnya apa? Apakah hari Senin langsung menghadap ke Polda? Baik, pertama saya pastikan bahwa untuk kepentingan hukum biar terbuka semuanya, clear semuanya, Pak Bibit dari Senin pasti menghadap. Oke. Ya, pasti menghadiri undangan itu untuk klarifikasi. Yang kedua, ya, saya tetap menomorsatukan kepentingan hukumnya Mbak Tupon tanpa harus, tanpa harus menghambat proses hukumnya itu sendiri. Ya, entah bagaimana caranya, secara teknis saya kira Mbak Kiki bisa lebih paham itulah ya. Iya. Ini penting menurut saya karena setelah saya mendengar, melihat sendiri bagaimana posisi Mbah Tupon itu, kasihanlah persoalan ini. Iya, baik. Yang ketiga, saya kira persoalan mafia tanah ini, Mas ya, harus menjadi concern kita di Jogja ya. Saya kok menduga kuat karena pengalaman dari beberapa tahun terakhir ini, saya kebetulan bersinggungan pada perkara-perkara yang berkaitan dan berbenturan ya dengan kelompok-kelompok itu. Ya. Ya, yang seperti ini, ya makanya kita punya tanggung jawab yang sama, saya kira, Prof. Nur Hasan, kita ingin membuka ini semuanya gitu. Ya, Siapa sih sebenarnya bermain di sini? Terima kasih. Baik, lebih baik menyatukan energi untuk perang pada mafia tanah daripada menghabiskan energi di pengadilan. Mbak Kiki, singkat saja, 20 detik. Iya, kalau kami karena kami yang sudah menempuh jalur hukum ya ini akan kami lanjutkan seperti tadi, tujuan khususnya kan sebetulnya untuk supaya Mbah Tupon ini mendapatkan haknya gitu. Yang tujuan umumnya kita tadi ya turut serta untuk memberantas mafia tanah. Kalau tidak kemudian dilanjutkan proses hukumnya, kita tidak pernah tahu nih siapa mafia tanah yang ada di balik kasusnya Mbah Tupon. Itu yang spirit itu yang kemudian kita bawa bersama-sama. Baik. Kita tunggu kabar baiknya dan mudah-mudahan semuanya akan berujung baik kepada Mbah Tupon dan keluarganya. Terima kasih Mbak Anastasia Kiki, Pak Aprilia Supalianto dan juga Prof. Nur Hasan Ismail atas diskusi malam ini. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime Dialog sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama redaksi dan rekan-rekan kerabat kerja yang bertugas, saya Doni De Keyser berterima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa. Merdeka!